Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Mungkin karena banyaknya inisiatif kita, banyaknya terobosan kita, banyaknya kebijakan kita, mungkin narasi ke rakyat mungkin kurang sempurna, kurang intensif. Ya, ini saya kira perlu kita perbaiki komunikasi kita kepada rakyat. Jadi jangan lagi terulang seperti periode-periode sebelumnya. Dan yang paling penting, kalau bisa jubir-jubir pemerintah itu harus berani head to head dengan influencer, dengan Gen Z yang hampir setiap saat selalu speak up dan kritis kepada pemerintah. Selamat malam. Kami memulai satu meja The Forum malam ini dengan ucapan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya untuk seluruh korban kecelakaan kereta api di Bekasi Timur, termasuk rekan kami Nur Ainia Eka Rahmadi. Presiden Prabowo Subianto kembali merombak kabinet. Kali ini catatan diberikan pada tim komunikasi istana. Presiden seperti ingin mendorong agar kabinetnya lebih aktif dan solid dalam mengelola komunikasi pemerintah. Otak-atik kabinet, ada apa dengan komunikasi istana? Inilah satu meja The Forum malam ini bersama saya, Yogi Nugraha. Sudah hadir di studio Kompas TV untuk membahas tema malam ini, Mas Lukman Hakim Saifuddin, Menteri Agama 2014-2019. Apa kabar Mas Lukman? Baik. Sehat selalu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada Muhammad Khodari, saya harus hati-hati, takut salah posisi. Kepala Badan Komunikasi Pemerintahan atau Bakom RI. Minggu lalu masih KSP ya? Masih KSB. Tepat sekali. Selamat untuk jabatan barunya. Bismillah. Semoga bisa memenuhi keinginan Presiden dan rakyat Indonesia. Doa saya tambah panjang Mas Yogi. Lalu ada juga Guru Besar Ilmu Komunikasi Politik sekaligus Dekan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Profesor Gun Gun Herianto. Apa kabar Mas? Kabar baik Mas Yogi. Kayaknya lagi menyiapkan tulisan untuk kasih pemerintah. Betul. Oke. Untuk kolom di Kompas. Memang hari ini kita harus sering-sering banyak menulis untuk pemerintah ini. Mas Bung Khodari, Khodari, selamat dulu atas jabatannya. Bismillah, sekali lagi bismillah. Iya, orang lama pos baru. Iya. Dan usai pelantikan, Bung Khodari mengatakan bahwa saya ini adalah orang yang dalam kurun waktu kurang dari 2 tahun sudah dilantik 3 kali, dan orang yang pertama ada di awal pemerintahan Prabowo Gibran. Ya, untuk sementara rekornya ada di saya ini Mas. Oh gitu. 3 kali lantik. Apa maknanya itu? Anda ingin mengatakan bahwa saya adalah orang yang sekarang sedang dipercaya oleh Presiden sehingga mendapatkan posisi baru untuk memastikan bahwa komunikasi pemerintah itu jauh lebih baik, atau setidaknya bisa memahami apa yang seringkali disampaikan oleh Presiden kepada publik? Saya kira sebetulnya barangkali Presiden melihat ada akumulasi pengalaman di situ yang semakin relevan untuk posisi-posisi yang kemudian ditugaskan kepada saya. Misalnya pertama kali saya menjadi Wakil Kepala Staf Kepresidenan, saya terus terang bersyukur sekali posisi itu dimulai dengan Wakil Kepala Staf Kepresidenan, karena saya kan sepanjang usia itu sebetulnya berada di luar pemerintahan, walaupun saya berinteraksi dengan teman-teman di pemerintahan. Tetapi periode itu memberikan saya kesempatan untuk agak lebih banyak bisa observasi, tidak harus yang di depan. Dan artinya, oh begini, oh begitu. Jadi itu proses pembelajaran yang luar biasa. Dan kemudian kesempatan yang kedua yang ditugaskan kepada Bapak Presiden adalah menjadi Kepala Staf. Sesuatu yang dalam tanda kutip itu mungkin lebih mudah buat saya. Karena apa? Karena saya sudah memahami organisasinya, saya sudah memahami cara kerjanya, saya mungkin sudah melihat juga ruang-ruang yang bisa dikembangkan dari tempat itu, dan
dan itulah yang dijalani. Nah, yang menarik adalah pada saat saya dilantik sebagai Kepala Staf Kepresidenan itu ada tugas tambahan dari Bapak Presiden. Dan memang di dalam Perpres KSP itu ada pasal di mana Presiden bisa memberikan tugas lain di luar yang tertulis di Perpres. Kalau bicara KSP kan tugasnya satu mengendalikan program-program prioritas, kemudian yang kedua mengelola isu-isu strategis. Nah, waktu itu ada satu tugas dari Bapak Presiden yaitu membantu proses komunikasi. Cara saya untuk membantu proses komunikasi itu pertama adalah dengan membentuk gugus tugas media di KSP yang di dalamnya itu ya proses-proses komunikasi, produk-produk komunikasi itu kita tingkatkan. Dan yang kedua, beberapa kegiatan memang terkait dengan komunikasi. Misalnya program press conference ya rutin setiap hari Rabu, melaporkan perkembangan program-program prioritas, mengundang menteri-menteri yang topiknya sedang relevan di media massa atau di masyarakat untuk ketemu dengan teman-teman wartawan. Nah, saya melihat akumulasi dari proses itu yang mungkin membuat Presiden ya memberikan dan satu penugasan baru kepada saya pada hari sebagai Kepala Badan Komunikasi. Ini Bung Godari yang mesti dilihat adalah ini jadi perbincangan di ruang redaksi juga perbincangan. Menggantikan seorang Anggara Prabowo yang adalah orang kepercayaan Presiden sejak lama. Apakah ini bisa diartikan bahwa Presiden sudah berpindah kepercayaannya dari Anggara Prabowo kepada seorang Muhammad? Tidak. Oh tidak. Tidak. Jadi cepat sekali jawab tidaknya. Di ayun-ayun dikit gitu. Jangan langsung tidak kayak. Karena memang jawabannya sudah ada. Oh iya. Jadi gimana? Jadi begini, saya terbuka saja. Presiden itu belakangan sering berkomunikasi tentang komunikasi dengan saya, dengan Pak Anggaraka dan Pak Hasan Nasbi. Oke. Jadi sudah ada pertemuan dulu. Sudah ada diskusi-diskusi, telepon-telepon. Ya. Jadi kalau ada satu hal yang beliau ingin tanyakan atau satu hal yang beliau ingin mendapatkan saran atau masukan, itu teleponnya itu kita biasanya 3 itu, istilahnya apa tuh? Conference call. Conference call. Ya, termasuk misalnya waktu beliau mau ketemu dengan beberapa tokoh yang diskusi di Hambalang itu. Itu termasuk pernyataan Presiden soal kita akan tertibkan. Nah, kalau soal gitu. Kita akan tertibkan, sekali lagi saya klarifikasi ya. Hemat saya yang mau ditertibkan itu bukan pengamat, tapi mafia dan koruptor. Nah, kan udah pernah dibahas di satu waktu itu. Ya. Kan ini audiensnya beda. Betul. Iya. Ini serinya berbeda. Iya, beda. Jadi saya meluruskan bahwa pernyataan Presiden itu harus dibaca secara runtut. Jadi kata ditertibkan itu lahir bukan setelah kata pengamat, tapi setelah kata mafia dan koruptor. Saya menyampaikan di sini supaya Prof. Gun-Gun dan Mas Lukman lebih rileks. Contohnya begini, waktu itu yang mau Presiden bilang, ini yang diundang siapa? Saya misalnya mengusulkan, Pak, ini tema ekonomi sedang menjadi perhatian. Karena itu saya usul agar mengundang ekonom. Saya begitu. Dan lahirlah dari diskusi itu Dede Basri dan Muhammad Faisal misalnya sebagai contoh. Itu contoh bagaimana proses komunikasi itu dibahas, didiskusikan, mendapatkan saran masukan secara kolektif, dan Bapak Presiden sangat terbuka dengan pendapat dan saran. Dan itu sekaligus menjawab misalnya, Presiden maunya saja atau Presiden tidak terbuka terhadap saran dan masukan. Jadi sementara. Kalau ditanya, ya kembali kepada pertanyaan tadi, apakah beralih? Enggak. Karena kepercayaan itu bersifat kolektif. Oke. Sementara saya ke Prof. Gun-Gun. Prof, kalau bicara soal otak-atik, kita tahu jawaban normatifnya adalah itu kan hak prerogatif. Tapi kali ini saya ingin mendalami begini. Ibarat kesebelasan itu sepak bola. Kalau timnya lagi leading itu nggak ganti-ganti pemain. Tapi kalau lagi ketinggalan, terus kemudian last minute dia udah ngotot, dia akan ganti, backnya diganti, pemain tengahnya diganti gitu. Apakah sama juga ini dengan tim komunikasi atau mungkin lebih luas lagi bacaan Prof. Gun-Gun? Saya lihat memang kemarin bermasalah. Komunikasi kan diakui juga sejak 25 April 2025 oleh Presiden betul. Bahwa tata kelola komunikasi kita masih kurang bagus. Oleh apa? Serangan makar atau gimana? Menurut saya itu kan reaksi saja.
aksi yang harus dilakukan sebenarnya adalah membuat semacam desain komunikasi kelembagaan yang itu melintasi KSP, Bakom, Komdigi, dan kementerian-kementerian teknis lainnya. Ini yang sering disebut dalam bahasa teknokrasi sebagai protokol komunikasi kelembagaan. Saya mungkin konfirmasi juga ke Bang Kodari, apakah di era Pak Prabowo sudah ada satu desain protokol komunikasi kelembagaan yang kemudian itu dari A ke Z menjelaskan posisi, peran, fungsi, sekaligus ada 12 item sebenarnya standar internasional dalam konteks protokol. Contoh misalnya information role, peran informasi, narasi utama yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh mereka yang mewakili jadi spokesperson dari pemerintah. Kemudian yang lain lagi misalnya soal apa yang kemudian dilakukan jika ada krisis. Nah, hal-hal seperti ini nggak bisa parsial Bakom aja, parsial KSP saja, parsial Kementerian Teknis saja. Kalau itu terjadi, maka menteri dengan menteri bisa berkelahi di Twitter atau di X. Masih ingat kasus KKP dengan Kementerian hari ini terjadi Keuangan. Atau misalnya tiba-tiba muncul pernyataan yang sebenarnya sepertinya spontan, tetapi pernyataan pejabat publik itu pasti basisnya adalah intensi. Nggak ada pernyataan aktor politik high level yang harus diamini sebagai pernyataan yang spontan. Nggak ada. Itu harus diletakkan dalam koridor pernyataan official, resmi. Kenapa? Melekat pada dirinya, itu adalah jabatan publiknya. Gitu. Dan Prof. Gun-Gun melihat fenomena ini ada di dalam pemerintahan. Iya kan sambung menyambung nih. Dan itu harus dibenahi. Makanya saya yakin Presiden mengevaluasi itu. Makanya kemudian dilakukan reshuffle. Sampai muncul kepala Bakom baru. Ya kan kalau misalnya KSP kemudian Bakom sekarang tambah ada satu penasehat Presiden bidang komunikasi. Artinya komunikasi dalam prioritas Presiden harusnya menjadi peran di tengah, arus utama lagi. Bukan lagi peran pinggiran yang sifatnya instrumentalistik, tidak berdampak apa-apa. Dan luar biasa kalau kebijakan tanpa komunikasi kebijakan, program prioritas tanpa komunikasi prioritas, itu yang ada adalah paradoks. Oke. Ya. Saya ke Mas Lukman nih. Mas Lukman ada di kabinet, pernah dalam praktek langsung berkomunikasi, baik menjalankan komunikasi ke publik ataupun dari Presiden juga. Kalau Anda melihat, kan sekarang ini fenomenanya ada orang-orang lama yang udah keluar, Hasan Nasbi ditarik lagi dengan atribusi utusan khusus komunikasi. Ada juga Karding yang sudah pernah di kabinet masuk lagi. Anda apa yang Anda baca dari sini? Sebenarnya Presiden itu ingin melakukan konsolidasi politik kah atau memang ingin memperbaiki bicara soal kaitan dan kinerja? Ya, tentu kalau ditanyakan apa motifnya dari otak-atik kabinet, ini saya tergelitik juga dengan temanya nih, otak-atik kabinet, ada apa dengan komunikasi istana? Saya pikir tadinya ada apa dengan cinta. Ada apa dengan cinta? Karena komunikasi itu kan basisnya harus cinta. Itu nanti Bakom yang baru nanti yang menjelaskan kalau ada apa dengan cinta. Jadi tentu motifnya beragam, tapi saya ingin batasi karena ini temanya tentang komunikasi. Saya menduga Bapak Presiden itu resah dengan pola komunikasi kabinetnya. Terbukti dengan adanya pergantian ini. Dan mudah-mudahan pergantian ini betul-betul mampu mengatasi keresahan beliau gitu. Jadi memang banyak kalangan yang menilai bahwa yang mendasar itu terkait dengan koordinasi. Komunikasi itu karena ini kan tim seperti Anda tadi menganalogikan sepak bola gitu kan. Nggak bisa perorangan, ini sebuah tim, pemerintahan itu satu tim gitu. Nah kalau di antara anggota kabinetnya itu tidak hanya sekedar berbeda, tapi bahkan saling menegasikan satu dengan yang lain, ya publik tentu akan sangat resah. Dan Bapak Presiden tentu juga resah. Nah jadi koordinasi ini mendasar. Saya ingin menggarisbawahi yang disampaikan oleh Pak Gun-Gun tadi itu bahwa
memang masalah itu selalu muncul dari statement-statement yang muncul dari anggota kabinet yang Dengan intensi tertentu. ya intensi tertentu, mungkin karena keterbatasan informasi terkait dengan bidang tugas dan tanggung jawabnya, sehingga lalu kemudian out of context begitu ya statementnya, atau near empati, banyak sekali yang seperti tidak memperhatikan empati publik begitu, atau bahkan justru saling bertentangan satu dengan yang lain. Nah, sehingga dalam pikiran saya terkait dengan koordinasi ini sangat mendesak diperlukan adanya semacam tim mitigasi. Jadi kalau tadi itu istilahnya Jadi kalau ada yang kira-kira blunder gitu harus segera gitu. Misalnya kalau ada kalau munculnya yang dianggap kontroversi dari presiden kan menteri juga nggak berani mungkin. Ya, misalnya sekedar contoh, ini sekedar contoh saja. Contoh. Terkait Saya Selat lagi ngetes Malaka yang baru. Nih isu Selat Malaka gitu. Iya. Menteri Keuangan statementnya seperti itu. Ya. Kita semua sama tahu. Beliau ingin ada dipajaki lah seperti Selat Hormuz gitu. Lalu kemudian dalam waktu yang sangat singkat Menlu membantah, tidak hanya berbeda tapi menegasikan itu. Belum lagi soal beberapa waktu blanket yang air lalu flight yang misalnya Amerika. Panglima mengatakan bahwa kita siaga. Satu. Iya. Lalu kemudian Kasat menyatakan tidak ada instruksi. Oke. Jadi ini tidak hanya berbeda, tapi bahkan saling menegasikan. Nah, publik ini perlu kejelasan. Jadi yang saya maksud mitigasi itu kalau misalnya memang tidak terhindarkan, apalagi ini kabinetnya semakin gemuk kan begitu. Di antara anggota kabinet bisa saja berbeda, tapi butuh harus satu instrumen koordinasi ya. Harus ada satu yang mengklarifikasi. Seperti kasus sekarang ini tentang tragedi kecelakaan Bekasi Timur ini. Ini kan gerbongnya dipindahin. Bukan itu poin saya. Tapi poin saya, publik itu publik tahu bahwa perlu waktu untuk investigasi dan lain sebagainya. Tapi publik ingin mendapatkan informasi bahwa pemerintah bekerja terkait dengan insiden atau kecelakaan ini. Sehingga progresnya ada di mana, masalahnya apa, dan seterusnya. Nah, ini siapa ini yang menyuarakan? Jadi yang saya maksud mitigasi itu begitu. Ya, jadi penasihat khusus nanti tentu sebagai pembantu presiden, saya akan bekerja sama yang sangat erat dengan Abangda Kabakom yang baru, Bang Kodari, mungkin juga nanti dengan Ibu Menkom Digi, dengan Wamenkom Digi untuk memperkuat lagi bidang komunikasi yang diperkenalkan oleh pemerintah supaya pesan-pesan yang ingin diketahui oleh publik itu bisa lebih baik lagi, bisa jauh lebih sampai dan bisa dipahami oleh masyarakat. Masih di Satu Meja Forum, sebelum ke Bung Kodari saya ke Prof Gun dulu. Dikasih dulu jawab kesempatan. Bentar, biar ada pengantarnya dulu Pak. Karena gini. Tadi pernyataan tadi Hasan Nasbi tadi menyebutlah bahwa ada Kodari, ada Menkom Digi. Tapi saya melihatnya begini, ada orang mengatakan bahwa penunjukan seorang Kodari di dalam kabinet dan tim komunikasi itu adalah menunjukkan bahwa sebenarnya ada pengakuan. Yang tadi saya bilang agak kedodoran nih, karena lagi banyak serangan ini dan banyak hal-hal yang mesti dijelaskan. Prof Gun melihat yang sama nggak soal itu? Iya, saya melihat yang sama. Contohnya misalnya di Kompas sendiri kan menyebut bahwa 7 bulan yang Bakom kemarin sebelumnya hanya 1 kali conference misalnya. Ya kan ada di Kompas tuh. Seingat saya tadi pagi baca itu begitu. Nah ini perlu memang semacam penguatan. Jadi begini Mas Yogi, saya melihat perlu ada semacam peran informasi yang dipertegas. Contoh ya, penasehat presiden bidang komunikasi itu wilayahnya substansi, namanya tuh FCR tuh, Finding Conclusion Recommendation pada presiden. Yang dia jadi dia memfeeding presiden. Itu wilayahnya, jangan ke publik. Jadi dia harus berdisiplin sebagai koki informasi untuk presiden. Itu utusan khusus komunikasi. Jadi nanti jangan kemudian ditarik-tarik perannya pada wilayah juru bicara publik. Kenapa? Karena harus ada yang memang berdisiplin menjaga wilayah ini, narasi yang akan keluar dari presiden. Itu yang pertama. Kemudian KSP itu pada yang disebut dengan komunikasi presidensial.
Setelah narasi jadi kan ada komunikasi presidensial. Komunikasi presidensial tuh karakternya 3. Official, direktif, autoritatif. Nah 3 ini adalah khas dari komunikasi presidensial untuk program prioritas. Jubirnya sama tapi. Bukan, KSP itu bukan bicara soal jubir, tapi bicara soal komunikasi presidensial yang wilayahnya itu untuk komunikasi politik, supra dan infrastruktur, legislatif, yudikatif, sama 5 elemen dari infrastruktur apa? Media misalnya, kemudian partai politik, kemudian kelompok kepentingan, kelompok penekan, sama figur yang potensial menguatkan atau melemahkan komunikasi presidensial. Itu wilayahnya KSP. Kemudian wilayahnya Bakom menurut saya adalah lebih pada pertama the bottlenecking gitu ya, pada isu-isu yang kemudian lintas sektoral, kementerian, lembaga, daerah, sekaligus juga ke publik internal, pemerintah dan eksternal. Contohnya misalnya hadir di berbagai kepentingan publik untuk tahu, right to know-nya publik seperti lewat media. Nah disitulah menurut saya perlu berdisiplin nih masing-masing. Jangan sampai yang presidensial, komunikasi presidensial masuk ke wilayah kementerian, lembaga dan daerah, kecuali untuk hal-hal yang the bottlenecking gitu. Siapa yang mengelola supaya disiplin itu? Siapa wasit? Ya tentu presiden sebagai pemilik hak prerogatif ya. Saya akan ke Bung Badari kalau begitu. Ya kan tadi sudah diberikan gambaran. Makanya saya tidak langsung diberikan dulu pengantar oleh seorang profesor. Gimana? Baik, itu pandangan seorang pengamat. Oke. Dulu pengamat juga loh. Saya sebagai praktisi akan mengembalikan semuanya kepada Perpres atau tupoksi yang memang sudah diatur dalam undang-undang atau dalam peraturan di bawahnya. Jadi pertama ya, Perpres atau tupoksinya KSP itu Bakom itu adalah untuk orkestrasi komunikasi di pemerintahan. Jadi ada 2 aspek di situ. Yang pertama mengkoordinasikan atau mengorkestrasi komunikasi di KL-KL, kementerian dan lembaga. Persisnya bagaimana saya sedang pelajari 1-2 hari ini, saya sudah punya gambaran. Tetapi intinya masalah-masalah yang tadi disebut oleh Mas Lukman itu juga sudah masuk radar kami. Dan pada titik itu misalnya saya membayangkan bahwa nanti ke depan perlu ada semacam pertemuan katakanlah dengan para menteri untuk pertama misalnya ya tupoksi masing-masing apa sih begitu. Pasti semua kembali ke sana kalau kita bicara KL. Apakah misalnya seorang menteri keuangan bisa berbicara tentang masalah-masalah yang berurusan atau erat sekali dengan luar negeri misalnya begitu. Saya kira kalau masing-masing KL itu disiplin dengan tupoksinya, insya Allah ini sudah dalam jalurnya masing-masing begitu. Itu satu. Yang kedua tentu saja bahwa masing-masing menteri ini kan latar belakangnya sangat beragam. Ada yang pernah bersentuhan bahkan akrab dengan komunikasi. Misalnya kepala KSP aja. Kepala KSP kan beragam. Kebetulan saya orang yang akrab dengan dunia media. Biasa berhadapan. Ya, sehingga ya awareness saya tentang media mungkin lebih baik dibandingkan dengan kepala KSP yang backgroundnya tidak pernah bersentuhan dengan media. Karena itu memang perlu kalibrasi untuk katakanlah pimpinan di KL itu untuk lebih paham soal logika, media, protokol komunikasi dan seterusnya. Ya, maksudnya KSP karena nggak ada background di media, artinya bisa dibilang Pak Dudung jangan dulu bicara ke publik atau ke media. Nggak, saya biar ngasih tahu teman-teman. Jangan wawancara Pak Dudung. Pak Dudung punya kemampuan komunikasi yang sangat baik. Oke. Ini nggak apa-apa. Ini kan bagian dari usulan dari beliau punya Prof. Gun. Kan saya bilang tidak semua. Tidak semua. Tidak termasuk Pak Dudung. Pak Dudung punya pengalaman yang panjang. KSP yang lain ini ya. Dengan media barangkali ya. Nama ya. Ya, jangan diteruskan Mas. Enggak. Ya, itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, kalau bicara KSP sekali lagi tugasnya itu adalah soal pengendalian program prioritas nasional. Memang ada mengolah isu juga, tetapi sepertinya ya, saya kemarin ngobrol dengan Pak Dudung, tidak ada tugas khusus untuk membantu komunikasi. Karena itu saya kulo nuwun bahwa program press conference mingguan itu saya bawa ke Bakom. Terlebih lagi memang sebelumnya sudah kerjasama KSP dengan Bakom. Jadi tradisi untuk tiap hari Rabu ada dialog, ada paparan mengenai pencapaian program prioritas, menghadirkan kementerian yang ya sedang aktual, itu akan diteruskan di Jadi persisnya Bakom. biar publik clear,
Ya. Lebih teknis nih. Saya tambahkan sedikit Jubirnya, ya. oke. Saya menjawab dulu, Oke. Bang Kan tadi Mas udah. Lukman. Belum. Belum. Sebagian. Kalau kepala Bakom itu Ini udah mulai penjelasannya kepala Bakom ya? panjang. Saya lupa. Iya. Saya masih ingatnya masih Jadi KSP begini, aja monitoring. tadi beliau kasih contoh mengenai apa yang terjadi di Bekasi Timur. Hemat saya justru pada hari ini itu contoh komunikasi yang cukup baik, Mas Lukman. Pertama dari segi apa? Dari segi empati, ya. Langsung datang Pak Dasko, langsung datang Pak Kapolda, kemudian malam itu juga Pak Menteri, Pak Dirut KAI dan Pak Menhub sudah langsung tampil, Ya. memberikan informasi. Pak Menhub yang terbilang jarang tampil. Memberikan informasi mengenai peristiwa tersebut, mengenai korban, dirawat di mana dan seterusnya. Lalu kemudian tadi siang beliau melakukan press conference lagi, mengupdate perkembangan. Lalu Bapak Presiden juga sudah datang. Tadi pagi atau tadi malam ya? Tadi pagi sudah datang. Nanti saya dapat kabar sore ini sepulang dari Cilacap akan datang lagi. Itu dari segi empati. Kemudian dari segi perhubungan, Pak Dirut KAI menjelaskan sebagai akibat dari adanya peristiwa tersebut maka jalur hilirnya ditutup dulu. Untuk apa? Untuk pemeriksaan oleh KNKT. Ya, intinya Mengenai peristiwanya diserahkan kepada KNKT untuk memproses. Lalu ditambahkan lagi sebagai akibat dari peristiwa ini maka kemudian KRL ya, kalau nggak salah ya KRL yang tadinya sampai ke Cikarang sekarang sampai ke Bekasi. Jadi saya kira sih kalau bicara mengenai praktek komunikasi kalau dalam kasus peristiwa di KAI tersebut cukup bagus. Oke. Man. Saya ke Mas Lukman. Mas Lukman, ini mumpung ada Bakom. Ya. Jadi ada anggapan mengatakan bahwa hari ini beberapa orang, para pihak, akademisi, pengamat itu cara menyampaikan kritikannya kurang santun. Ada cara dan sebagainya. Atau sebaliknya juga ada yang mengatakan ini pemerintah ini diberi masukan kok. Padahal kan bicara pembangunan itu hanya bicara soal fisik tapi juga bicara soal ruang integritas publik kan. Anda melihat apa yang paling tidak Anda kan juga ada di Nah, ini bagus moral. sekali nih pertanyaannya. Jadi komunikasi itu kan dua belah pihak. Ya. Itu kan. Maka kenapa tadi saya di awal saya menyebut cinta. Cinta ya. Jadi pemerintah itu kan melayani. Yes. Gitu ya. Abdi negara gitu, melayani. Jadi posisinya terhadap rakyat itu jangan equal, jangan memposisikan diri setara dengan rakyat. Yes. Pemerintah itu melayani, mengayomi, bisa memahami. Jadi segala sesuatunya itu basisnya harus cinta. Artinya jangan resisten terhadap kritik sekasar atau sekeras apapun. Itu adalah sesuatu yang input masukan. Dasarnya adalah bagaimana cara pandang rakyat kita kan macam-macam gitu. Jadi jangan dilihat caranya tapi substansinya kalau terkait dengan dalam perspektif pemerintah karena dia punya kewajiban untuk melayani itu. Nah, jadi menurut saya tadi yang kaitannya dengan mitigasi tadi itu harus dibangun kesadaran mereka-mereka yang memang mendapatkan amanah untuk mengemban amanah menjadi pemerintah ini untuk tadi itu melihat apapun masukan atau kritik sekalipun itu bukan dipersepsi sebagai musuh atau lawan. Tapi itu adalah ya rakyatnya yang memang harus dilayani gitu. Jadi perspektif atau paradigma ini yang menurut saya harus dibangun sehingga tidak ada tadi itu statement-statement yang nir empati, tidak ada statement yang mengecilkan. Misalnya ketika ada tagar kabur aja dulu, lalu kemudian direspon dengan kabur ya sudah aja. kabur aja gitu. Dan kalau perlu nggak usah kembali gitu. Itu kan statement yang seakan-akan rakyat itu bagian dari musuh gitu yang lalu kemudian direspon. Nah yang contoh-contoh begini ini menurut saya ya Bakom saya pikir punya harapan untuk dan bagaimana kita boleh berharap pada itu. kepala Bakom yang baru ya. Iya, persepsi ini yang menurut saya perlu dibentuk terlebih dahulu sehingga pendekatannya semangatnya itu cinta terhadap apapun yang disuarakan oleh rakyatnya gitu. Oke. Dan ada tuduhan untuk menjelekkan kita sebagai bangsa. Jadi begini ya, kalau saudara tidak suka dengan 2-3 orang, jangan merusak seluruh bangsa. Kalau tidak suka sama Prabowo, silahkan 2029 bertarung.
Iya kan? Masih di Satu Meja The Forum. Mas Lukman, tadi kan relate tuh dengan yang tadi disampaikan. Ini kan, Ya. ini kita diskusi kan, karena Ya. apakah kalau memang Mas, ada Mas Yogi nih ya, ya. bukanya pelan, tapi habis itu gitu. Ini saya perhatikan ini. Memang ciri khasnya Ya, ini, ya. Mas Yogi ini. Karakteristik. Ya. Hati-hati kita dengan kalimat pertama itu. Karakteristiknya juga harus dilihat kan. Nah, tapi ini penting juga. Apakah Mas Lukman melihat ya seharusnya seorang presiden mungkin bisa menahan. Tapi kalau sudah bicara karakter, mungkin memang karakternya seperti itu. Padahal mungkin substansinya ya hatinya baik dan sebagainya. Ya, ya. Mas Lukman melihat gimana dalam konteks posisi presiden? Justru disinilah pentingnya komunikasi, Oke. karena ada ilmunya, ada strateginya dan seterusnya gitu. Jadi oke, karakter satu hal, tapi cara berkomunikasi, Ya. apalagi bagi pejabat publik itu hal lain yang Penting harus ya, dibenahi. jangan direspon. Jadi poin penting saya tadi itu cinta. Oke. Jangan menganggap rakyatnya sendiri sebagai lawan, musuh atau sesuatu yang ingin mengancam. Terkesan begitu ya? Itu kan tadi Iya, resistennya tinggi sekali gitu. Kalau jadi saya sangat berharap ya anggap sekeras apapun itu adalah tanda cinta gitu kan. Orang Tugasnya kalau Bang nggak Kom punya ini. cinta, Tugasnya Bang. dia cuekin tuh, nggak perlu kritik gitu. Ya. Nggak Tadi perlu kritik. tadi di Cilacap juga pada saat peresmian hilirisasi juga sama, ada statement juga. Mungkin Ya. Kepala Bakom sudah monitor tuh. Iya. Kalau yang nggak setuju sama saya keluar gitu. Ya, Nah, ya itu. Nah, cara-cara seperti ini menurut saya ya ini nanti Pak Kodari lah. Iya. Ya nanti coba kita dengar gimana rencananya Kepala Bakom yang baru mengubah konsep atau profil politik komunikasi politiknya seorang presiden. Pertama, Bapak Presiden adalah seorang patriot yang cintanya sangat besar kepada bangsa dan negara dan rakyat Indonesia. Ini baru, ini salah satu kenapa ditunjuk jadi Kepala Bakom ya ini, karena bisa membuat formulasi kalimat. Justru karena beliau sangat cinta, maka lahirlah program-program yang sangat berpihak kepada Oke. rakyat Indonesia. Contohnya sekolah rakyat. Anak yang tidak bisa sekolah dari keluarga tidak mampu diberikan sekolah, diberikan pendidikan, diberikan hidup supaya apa? Mereka bisa punya masa depan yang lebih baik. Satu contoh. Nah, yang kedua, memang kita juga nggak bisa naif. Kalau Mas Lukman yang ngomong, saya menyampaikan pendapat ini, masukan ini karena cinta, saya percaya kepada beliau. Tapi apakah semua yang mengatakan seperti itu adalah seperti Mas Lukman? Tentu tidak. Oh. Ya, Mas kita Lukman tidak boleh kebetulan- naif. Mas Lukman kebetulan pernah. Mas Lukman memang Memberikan pernah di masukan P3, kepada presiden. pernah Menteri Agama, tapi beliau ini dalam kacamata saya, beliau ini nada dasarnya adalah seorang ustadz, seorang kiai. Jadi ada Selalu dalam dari Kalau yang lain kenapa frekuensinya. emang? Yang lain kenapa? Kita lihat juga kan yang lain-lain itu ada politisi, Oh. ada yang kalkulasi elektoral, ada juga kekuatan luar negeri, dalam Ada negeri. pengamat ini, Prof. Gun-Gun? Ada juga Prof. Gun-Gun, beliau seorang akademisi Oh, oke. dengan cinta Tapi juga. begini, saya bisa menanggapi. Saya lanjutkan lagi. Saya nggak sedikit Sedikit aja. aja, sedikit. Mumpung Boleh, Belum selesai. Boleh, Belum selesai. Pak. Belum selesai. Nggak, poinnya Ini ini selesai kan dulu. supaya Nanti supaya Mas clear. Lukman Ya. bisa ngomong setelah saya sampaikan. Ojo ke susu. Saya tadi sudah dengerin Mas Lukman. Ya. Jadi Kata kita nggak biar boleh bisa naif kebagian, juga Mas Lukman. bahwa ada 6.000 hektar kebun sawit ilegal yang ditindak oleh Bapak Presiden. Dan itu kan kita tahu bahwa Oh, apakah ya. kemudian yang punya kebun sawit itu akan selamanya Saya sih happy, menangkap maksudnya Mas Lukman. disita, lalu kemudian dikembalikan kepada negara Bung Kodari, uangnya untuk saya program menangkap rakyat. maksudnya kalau yang tadi Saya poin-poin juga tadi menangkap, itu Pak. clear. Saya juga Poinnya ada menangkap. nuansa itu, Saya juga jangan menangkap. menuansakan bahwa Saya presiden juga seorang menangkap. pemimpin itu Ya. seolah-olah tuh asal rakyat berbeda kemudian Jadi yang disampaikan Tidak, oleh yang Pak Kodari dimasukkan itu oleh sebenarnya beliau benar. itu Benar bukan Pak sebenarnya. Lukman. Oh, dia membenarkan Bang Yang Kodari dimasukkan bukan Pak Lukman. Iya. Tapi kita juga tidak boleh naif bahwa agenda itu banyak dan bermacam-macam. Aktor juga banyak dan macam-macam. Oh, Dan yang terakhir, kalau ada yang menyerang atau kemudian mengatakan sesuatu yang tidak benar, hemat saya ya harus dijawab. Oke. Karena itu juga saya jawab, kita menjawab. Itu yang saya bilang, your words against my word. My words, Gitu ya. loh. Oke. Saya yakin dengan ya niat presiden yang penuh cinta kepada rakyat Indonesia, dengan program-program yang begitu luas, dengan manfaat yang nyata, at the oke. end of the day mayoritas masyarakat Indonesia itu akan mendukung apa yang dilakukan oleh Bapak Oke, Presiden. saya nangkep poinnya Pak Kodari. Dan Mas Lukman. kata-kata frekuensi kemudian juga
frekuensi serta intensitasnya itu yang mungkin harus Oke, saya ditambahkan nangkap. oleh Presiden. Sekarang untuk Bahwa program melengkapi- yang banyak itu harus disampaikan Mas Lukman, silakan. komunikasinya kepada masyarakat. Mas Lukman, silakan Mas Iya. Lukman. Iya, jadi saya bersepakat dengan Iya. poinnya, tapi maksud saya ini kan tema kita tentang komunikasi, Iya, strategi komunikasi publik. Untuk kebaikan lah Jadi ya. Bapak Presiden betul tidak semua orang punya niat baik, punya tindakan baik, karena apalagi Poin. ranah politik macam-macam orang. Tidak semuanya di latar belakang Ada cinta. hidden agenda lah. Bapak Presiden kan punya aparatus yang ada intelijen apa ya. Kalau memang ada tindakan-tindakan, ada niat mens rea yang betul-betul melanggar undang-undang, tindakannya bisa melakukan itu semua. Tapi poin saya bukan di situ, adalah bagaimana ruang publik itu diisi dengan komunikasi yang lebih memberikan rasa Nuansa, nyaman kepada semuanya. Jadi tidak konfrontatif begitu Oh, di tidak, ruang publik Presiden ya. itu kan kalau Jadi pidato supaya kan supaya sangat rakyat itu memahami bahwa resistensinya tidak tinggi. Lebih kepada cara beliau ya, mendengar cara kami. merespon. Rakyat ini kan ingin didengar sebenarnya. Jadi ya ditampung lah, didengar lah gitu. Walaupun nanti tindak lanjutnya seperti apa, jangan sejak awal sudah resisten. Ini yang lalu kemudian menimbulkan anak-anak masalah baru gitu. Oke. Jadi Karena begini, keduanya kan sudah, Pak- saya Bapak- boleh ke akademisi dulu. Pak? Dikit aja. Bapak Dikit Presiden aja, dikit itu aja. pidatonya banyak dan panjang. Oke. Isinya berisi tentang hal-hal dan program-program yang beliau bangun untuk kemandirian bangsa, untuk peningkatan kesejahteraan. Kalau ada 1-2 item ya yang nadanya seperti itu, maka itulah bagian dari cara beliau untuk mengingatkan kita. Bukan substansi. Untuk mengingatkan kita semua. Tidak boleh naif. Oke. Indonesia ini negara kaya, banyak yang berkepentingan di sini semenjak ratusan tahun yang lalu. Jangan kita terlena, waspadalah. Prof Gun-Gun, tadi kan saya menyampaikan ada orang-orang lama, ada arus balik yang katanya kelompok Jokowi. Kalau memang itu benar, tapi juga ada bagaimana cara Presiden menyampaikan, merespon sebagai seorang pemimpin. Anda melihat Iya, apa dalam di sini? dalam komunikasi itu ada namanya CPM. Itu saya kutip dari Sandra Petronio ya. Communication of Privacy Management. Jadi manajemen of privasi komunikasi. Oke. Seorang presiden ataupun menteri di bawahnya itu memang yang harus diperkuat itu CPM. Kapan misalnya satu pernyataan itu bisa punya daya ledak? Oke. Yaitu pada saat pertama menyangkut hal-hal yang tidak mengenakan dari sisi pilihan diksi, dari sisi intensi, dari sisi momentum. Mungkin bahasanya bagus tapi momentumnya keliru. Kayak kemarin misalnya Menteri PPA. Itu bisa jadi niatnya baik. Iya kan? Tapi momentumnya tidak pas. Itu juga harus dibaca sebagai cara mengelola CPM tuh. Terus contoh misalnya mungkin juga niat. Kalau gimana dengan case-case-nya pidato Presiden yang Ya, termasuk misalnya soal kata menertibkan, meskipun tadi ada semacam narasi pra dan pascanya, artinya ada kalimat, tetapi kemudian kan itu harus yakin akan dibaca dalam konteks satu pilihan diksi yang mungkin bisa punya potensi merusak dari keseluruhan narasi yang dibangun di situ. Karena apa? Orang sudah mungkin punya memori kolektif di masa lalu soal bagaimana ditertibkan itu. Sama juga misalnya inflasi pengamat. Itu kan menciptakan musuh baru. Kenapa? Pengamat itu menurut saya harus jadi mitra kritis. Kenapa? Karena demokrasi yang kalau kata-kata substantif, inflasi seolah ada kelebihan, ada peningkatan ya melonjakan. apalagi kan gitu ditambah dengan kalimat penjelasnya, iya kan? Misalnya tidak sesuai backgroundnya, itu akan kemudian backfire ke pemerintah. Contohnya banyak menteri yang tidak pas backgroundnya. Hal seperti ini kan menyangkut communication privacy management sebenarnya. Belum lagi kalau kita bicara, karena begini, komunikasi hari ini ditandai selain oleh CPM itu oleh narasi. Narasi udah kita bahas, bagaimana misalnya memformulasikan narasi pemerintahan Prabowo, dan saya yakin Bakom salah satu kekuatannya harusnya di situ. Bagaimana mengorkestrasi narasi pemerintah lewat kementerian, lembaga dan daerah supaya kemudian itu ada satu benang merah yang dibaca oleh publik sebagai benang merah yang koheren, yang padu gitu. Nah, yang ketiga dari
hal yang paling penting dalam komunikasi itu adalah symbolic convergence. Jadi penyatuan kesadaran bersama lewat satu simbol-simbol tertentu yang kemudian diberikan oleh pemerintah, menjadi sinyal, menjadi stimulan, menjadi rangsangan yang positif. Nah, kalau kemudian ada simbol baik kata-kata maupun tindakan yang menyiratkan bahwa pemerintah itu memang sangat akomodatif pada kehendak publik, saya yakin tidak muncul fenomena-fenomena letupan seperti Agustus yang lalu itu. Terima kasih. Makin banyak catatan buat Bakom yang baru ini. Masih di Satu Meja di Forum, segmen terakhir. Iya. Kepala Bakom yang Masih baru. soal Mau dibawa retorika kemana Bapak ini? Prabowo tadi. Jadi begini, ini pidato beliau nih ya, barusan di Itu Cilacap. Padahal saya memberikan Potongan-potongannya kesempatan saja. bahwa itu konsep Bakom ke depan, tapi Gak apa-apa. Oke, Karena masih ini bagian. penting sekali, Oke. ini fundamental soalnya. Pada siang hari ini dalam acara yang bersejarah dan membanggakan, groundbreaking hilirisasi tahap 2 yang mencakup 13 proyek strategis hilirisasi senilai lebih 116 triliun. Meliputi 5 proyek sektor energi, 5 proyek sektor mineral, 3 proyek sektor pertanian, dan seterusnya. Panjang sekali. Kemudian hilirisasi adalah jalan menuju kebangkitan bangsa Indonesia yang kita lakukan dalam banyak bidang. Di tahun pertama saya memimpin adalah memperkuat fondasi yang sudah dilakukan oleh presiden sebelumnya. Lalu beliau geser dari peresmian hilirisasi itu ke SMA Negeri 1 Cilacap. Beliau di situ berpidato, tahun ini sudah 70.000 sekolah yang diperbaiki. Tahun lalu 17.000, tahun ini 70.000, tahun depan saya target kalau bisa lebih dari 100.000. Apa poin yang akan ingin disampaikan? Saya, jangan cherry picking. Satu kalimat beliau soal tadi kalau jangan dibilang Indonesia gelap, kalau nggak suka Anda ke Yaman saja. Jangan itunya yang di-highlight, tetapi poin-poin substansi tadi itu harus dilihat. Itu yang saya maksudkan. Pidato presiden sekian panjang itu jangan itu yang di-highlight. Dan kalau kita kaitkan dengan tema hilirisasi, kembali lagi ya, banyak di luar negeri itu tidak senang kita hilirisasi karena selama ini mereka mengambil manfaat dengan kita kirim bahan mentah. Nah, sekarang presiden tidak mau membangun nilai tambah lewat apa? Hilirisasi. Jadi kalau di luar itu ada yang tidak senang, kemudian ya dia subversi, dia infiltrasi dan sebagainya, kita nggak boleh naif juga begitu. Itu Tapi poin tidak saya. semuanya gitu. Ada juga Tidak yang memberikan masukan semuanya. yang baik, Makanya kan? saya katakan dari awal, kalau Pak Lukman yang bicara itu beda dengan yang lain yang berbicara. Oh gitu kalau. Dan semuanya dalam koridor konstitusi. Kalau dalam koridor konstitusi silahkan. Kalau di luar konstitusi kita lawan. Oke, Mas Lukman. Ya, karena ini sudah bagian akhir ya. Ya. Jadi ya kami sih hanya bisa berharap ini dengan yang baru pejabat Boleh Bakom. mendesak juga boleh loh ada di. Ya berharap. Oh, berharap. Jangan desak nanti. Jadi poinnya begini, dengarlah suara rakyat. Dengarlah suara rakyat. Pasti. Jadi rakyat kita itu cerdas, Ya. rakyat kita itu kritis. Apalagi sekarang ini kan Yes. era digital gitu. Mereka lebih ekspresif, lebih responsif dan punya data juga. Rakyat itu punya data gitu. Jadi memang tidak mudah bagi pejabat di era sekarang ini. Memang harus punya kemampuan komunikasi. Tidak hanya kemampuan komunikasi, tapi juga penguasaan bidang tugas dan tanggung jawabnya terkait dengan data dan segala sesuatunya. Jadi pertama menurut saya dengarlah suara rakyat. Yang kedua yang tidak kalah pentingnya adalah empatik. Jadi cintailah rakyat itu gitu. Jangan anggap musuh, jangan anggap lawan, jangan anggap sesuatu yang mengancam kedudukannya, tapi adalah justru tadi jangan dianggap istilahnya presiden mitra. nggak cinta rakyat. Kan tadi udah jelasan, dengan program-program. Iya, ini kan saya berharap. Oh iya, Saya kan berharap Oke, ini. Iya. Sangat cinta pada rakyat. Ini kan contoh. Iya, iya. Resistensi itu tinggi sekali gitu. Saya baru bicara seperti ini saja. Resistensi itu Nggak sudah apa-apa, muncul. Mas. Ini namanya talk show, Mas. Harus ada Jadi show-nya. poin saya yang ketiga adalah bahwa komunikasi itu memang memerlukan koordinasi. Oke. Jadi koordinasi Harus ada instrumen menurut yang saya mengatur, ya. menjadi bagian yang niscaya. Oke. Begitu. Prof Gun. Masih ingin menegaskan soal Iya. protokol komunikasi yang harus didesain oleh presiden, mumpung masih ada kepala memang ada Bakom. 3 rekomendasi, mumpung ada Iya. Bang Kodari. Ketemu. Iya, makasih. Saya Pertama, catat. menurut saya rekomendasi yang pertama itu harus ada kejelasan antara komunikasi politik, komunikasi publik, sama komunikasi organisasi birokrasi. Ini 3 hal yang harus ditata dengan baik. Contoh misalnya komunikasi organisasi itu Ya. menyangkut internal
bagaimana misalnya SDM komunikasi di lingkungan Bakom, di lingkungan KSP, dan tentu yang lain-lain di Kementerian Teknis itu terkoordinasi. Itu yang bahasa Bang Kodari tadi, orkestrasi. Komunikasi publik menyangkut hal-hal yang bisa di-deliver ke publik ya secara reguler, termasuk pada saat krisis. Nah, komunikasi politik jangkarnya adalah memengaruhi lingkungan politik melalui kelompok-kelompok yang memang bisa diajak bersama atau memang menangkal atau kontra narasi dari pernyataan-pernyataan yang bisa merugikan pemerintah selama tidak dalam konteks ancaman. Gitu ya. Selama tidak dalam konteks ancaman. Itu yang rekomendasi pertama. Yang kedua, bagus melakukan consigning. Ini adalah strong recommendation-nya untuk Bakom. Bakom bisa melakukan consigning seluruh kementerian termasuk menteri-menterinya menurut saya dalam satu tata kelola komunikasi kelembagaan yang ajak, yang kita bahasakan sebagai protokol komunikasi kelembagaan. Nah, yang terakhir itu menurut saya memang harus ada satu basis data dalam komunikasi ya, sehingga kemudian evidence based konteks terutama dalam kebijakan maupun dalam komunikasi kebijakan. Nah, 3 hal ini bagi saya penting dalam setiap komunikasi yang namanya komunikasi pemerintah. Berbeda dan komunikasi level bawah, masyarakat awam atau masyarakat biasa. Sudah dicatat oleh Terima kasih Mas Lukman, terima kasih Kepala Bakom Republik Indonesia. Dengan senang hati. Tugas. Terima kasih Prof. Gun Gun.